Terus kita kalau ngobrol tuh Ada semut. terlalu manis. Kok udah lama? Ini tuh gue kan jadi fan. Takut gue jadi takutnya masuk. Udah. Kok bisa? Udah 2. Udah. Tuh dia udah di bawah. Merinding. Takut. Tahu banyak beneran. Gak ada. Laron kali dari Laron. Nah, enggak. Artinya kita kalau ngobrol nggak usah pakai pembukaan. Jadi kayak kita lagi ngobrol tengah-tengah ngobrol aja Langsung gitu. mulai. Iya, jadi kayak udah podcastnya siapa kayak gitu kan. soalnya ribet gitu kayak kalau pakai gitu-gitu dulu. Kecuali kalau udahannya aja kita pamit. Iya. Jadi, Boleh. nah jadi kita lagi ngobrolin apa pokoknya lagi ngobrol aja udah cerita udah kita tengah-tengah Oh, ngobrol. Densu kan kayak gitu. Dari Sumargo. Jadi apaan nih? Jadi udah mulai itu. Udah. Oh, udah direkam ceritanya. Terlalu banyak yang mau diomongin. Ya, oh deh. Jadi bingung. Ya lu tau kagak sih apa? Gue baru nyadar ya ngeliat di memories gitu. Jadi tuh udah 1 tahun sejak Chandler meninggal. Cie. Matthew Perry gitu ya. Cuma pas banget tahun lalu. Nah, kalau baca-baca berasa sedih aja gitu karena gue sampai hari ini nih gue tuh tiap hari ada loh nonton Friends-nya sampai sekarang lo bayangin ya maksud gue di Netflix gitu kan apalagi besok nih kalau yang nonton Friends-nya di Netflix besok terakhir tayang di Netflix gue tuh seneng banget nonton Friends-nya di Netflix. Gue tuh seneng banget nontonnya di Netflix karena kalau gue kan nonton di HP males buka laptop atau apapun jadi langsung di HP. Kalau Netflix kan dia bisa di minimize screen kita sambil ngerjain yang lain-lain gitu. Cuma pengen dengar Sejauh suara iya karena kalau buat gue ya secara gue udah nonton Friends belasan tahun ya hampir apal semua dialognya gitu sebetulnya nggak perlu ditonton lagi dan mungkin ngakaknya udah nggak seawal-awal ngakak heboh gitu cuma kayak udah nyaman dan udah eh, se seberteman itu gitu kayak punya teman. By the way jadi menarik ya. Lo kenal Friends kapan? Kuliah akhir ya. Pokoknya gue inget gue beli di Vertex dulu masih zaman Vertex. Itu sebenarnya di tahun berapa sih? Dari kecil. 94 masih loh. 94. Ingatnya masih kecil aja Dot. Oh berarti kalau itu duluan gue ya? Karena gue kena hype-nya nonton terakhir. Oh, gue sempet nonton season terakhir di TV, Iya, tapi nggak malah kayak gue ingat banget, gue tuh nonton episode terakhir tau gak sih di TV? Episode terakhir malah. Iya, nggak karena waktu itu heboh kan, yang semua pada nonton bareng. Itu kan Oh, itu gue malah nggak ngeh dulu. dulu tuh episode terakhir tuh di Indonesia pun heboh gitu. Oh. Di Indonesia heboh, jadi tayangan terakhir kan segala macem. Nah, 2004 tuh kita tuh kuliah. baru setahun ya. Baru setahun kuliah. Cuman gue memang belum nonton dari awal, pokoknya karena gue dapet hype-nya doang. Gue justru enggak ya, gue nonton Friends tuh pas udah beres semua gitu, jadi baru wah ternyata seru gitu ya. Kalau dibilang sampai sekarang bahkan Friends itu nomor 1 di list TV series gue. Iya sih. Nomor 1 karena berasa relate banget aja gitu. Apa tentang pertemanan gitu kan ada juga hubungan lawan jenis juga ada gitu tapi meskipun nggak terlalu serius-serius amat. Tapi yang bagus kalau lo udah nonton semua gitu ya dalam rentang 10 tahun tuh lo kayak bener-bener perjalanan kehidupan tuh kayak begitu gitu dari yang mereka yang dari awal banget umur masih 20 awal sampai pas lagi finalnya mereka udah 30 sekian gitu kan ya perjalanan hidup lo akan kayak gitu pada saat lo menjalani juga lu makin menyadari oh sama ya gue kayak gitu ya itu yang asik sih menurut gua nanti bakalan jarang nonton lagi. Nonton apa selain Friends ya yang bisa ditonton seperti itu lu TV series favorit apa? Ya Friends pasti. Cuman Lu yang mah baru terlalu ya? gua Gua enggak. yang baru beach watching kemarin itu ya House. House juga lama ya. House tuh gue lupa ya. Itu 2000 berapa ya? Pokoknya udah lama juga. 2000 awal sih. 2000 awal. Gitu. Dengan dulu TV series yang tentang
rumah sakit itu kan sebetulnya Iya, ya, dulu lagi terkenal kan ngehits banget. banyak banget tuh. Grey's Anatomy Grey's Anatomy, juga masih- yang paling ini. Terus Sebelumnya ada, gue lupa, nanti deh gue ini. yang jadul banget mah IR. Itu maksud gue. IR, jadul itu mah jadul lah. Masih 90-an. Itu levelnya sama kayak Beverly Hills tuh. Bener IR. Beverly Hills. Padahal sekarang kalau yang sekarang seri-seri sekarang sebetulnya banyak yang bagus ya. Seri sekarang apa ya? Ceritanya tuh banyak yang lebih sophisticated gitu ya. Gambar juga lebih bagus apa segala macam. Cuma nggak tahu kayaknya kalau tetap lebih suka series yang udah rada lama-lama gitu kali ya. Nggak tahu apa bedanya sih ya seri-seri yang sekarang sama yang dulu-dulu. Kalau menurut gue mungkin secara cerita mereka lebih tenang kali bikinnya ya. Jadi kayak mereka sekarang bikin satu season 10 episode stres banget kayaknya. Bener nggak? Sedangkan Friends itu kan satu season itu 20-an, 24 kan, kayaknya, maksimum 24 rata-rata. 24 tuh kayaknya hampir nggak ada yang aneh-aneh. Dan Apa, itu kan sitcom, lebih kan? fokus ke cerita, Iya. fokus ke cerita dan maksudnya Nggak dibuat-buat juga. komedinya tuh nggak yang apa kan cringe. maksa. Sekarang tuh banyak yang cringe gitu. Kayaknya sekarang apa sih gitu kan? Apa sih jadi Ngomong Chris gue jadi kepikiran, sorry ini kepotong. Salah satu TV series yang gue gak nyangka gue akan suka itu Fringe. Fringe tahu. Iya. Gue nonton Fringe, tapi kayaknya nggak sampai tamat ya. Banyak tuh TV series yang season awal sampai 3 season, 4 season tuh oke banget gitu. Tapi kesana-sananya kok makin nggak beres. Fringe tuh gue inget, gue suka banget awal ceritanya gitu ya. Tapi makin lama kan makin jelimet ya. Akhirnya gue nonton cuma endingnya doang, juga gue udah lupa. Tapi season 1 sampai 3 nya Fringe seru emang. Gue suka banget dulu Fringe. Aneh tuh. Ngelanjutin jejaknya X-Files. Ya, gue suka sih ya film-film science fiction gitu loh. Ya aja loh. Ya, gue Lu sukanya kayak gimana? gue nonton drakor Drakor juga gue nonton sih. ya TV series pertama yang gue tahu dia tonton itu ini Once Upon a Time. ya Once Upon a Time, cuman makin kesini juga ya memang jadi kayak maksa Kepanjangan, ceritanya. soalnya kepanjangan Awal-awal juga. bagus. Nah, iya. Bahkan mungkin kayak cuma season satunya aja sih yang bagus. Iya benar. Yang keduanya Enggak, juga udah 2-3 tuh masih oke. Iya 1-2 gue nonton kalau Fringe 1-2. tapi udah ya maksudnya udah mulai Udah maksa kemana-mana juga. gitu kan. Udah banyak Karena tokoh. jadi dia kayak jadi harus buat ngangkat cerita semua tokoh-tokoh Iya, dongeng, tapi iya. dengan sudut pandang dia seakan-akan harus dibikin cerita Harus ada lainnya. nyambung gitu. Harus Sama lain. ini apa? Jadinya repot gitu kan. Kalau di Indonesia tuh kayak tersanjung gitu. Kalau kata gue Ya kagak sih, tetap kagak kayak tersanjung, beda. Cuma maksa banget. Ya, oh ya. Ya sebenarnya kalau ngomong itu bisa dari pertama pasti yang ditonton sinetron sebenarnya. Sorry, gue nggak sinetron. Gue apa? Walaupun itu gue ingat masih kecil banget, tapi film series pertama yang gue ingat itu Tokyo Love Story. Oh iya. Tokyo Love Story iya. Rika. Kita SD ya, Rika Akana. SD itu, Rika Akana. gue nggak ingat ceritanya, Ordinary tapi gue People, tahu bahwa Tokyo dulu, Story. nah bahkan Ordinary People nggak nonton, walaupun itu kalau nggak salah di waktu yang bersamaan kalau nggak salah, cuma Habis beda itu hari. kalau nggak salah. Gue Kayak itu Tokyo Love Story udah selesai terus Ordinary People, kalau Ordinary People habis ada apa lagi gitu. Karena gue secara momen, maksudnya secara ingatan, Tokyo Love Story itu gue kayak nungguin Doraemon gitu. Jadi padahal gue tahu bahwa Tokyo Love Story ceritanya itu belum ceritanya- ngerti gitu, sejarah kita masih SD gitu kan. Tapi gue sensasinya tuh ingat gue kayak nungguin Doraemon nonton gitu. Iya benar, dulu mah Tokyo Love Story ya benar, series pertama. Series pertama. Indosiar baru ada. Iya dulu mah emang di TV banyak ya. Dulu juga kan Oh, Friends tuh di RCTI dulu. Iya. Dulu Tapi tuh- malam. Iya dulu tuh Oh. TV series tuh di TV Oh, lokal biasa sih. gitu ya. Iya. Oke banget itu. Kalau sekarang kita kalau nyari TV series di TV lokal ya paling kalau nggak India, Turki kali ya. Oh, dan dulu pun Gue bilang kali gue nggak nonton lagi soalnya. dulu tuh si series itu seminggu sekali loh. Iya bener. Bukan Dulu tuh nggak ada streaming. Bukannya streaming kayak sekarang. Sampai sekarang pun TV series tuh kayak begitu, cuma Iya. di Indonesia aja. Iya, ya. gitu. Iya, TV series tuh tetap aja seminggu sekali kan. Korea aja kan. Enggak. Dengan adanya Netflix kan sebelum berubah. Iya, cuma maksud gue istilahnya kalau ditayangin di TV-nya, di TV benerannya masih seminggu sekali. Korea aja kan seminggu Iya. sekali meskipun Walaupun 2 kadang-kadang episode. sekarang ada Dua episode episode, dua ya. hari. Iya, kalau di Koreanya 2 hari.
Iya, Iya benar kayak ya, gitu cuma kan. di sini aja ya. Cuma di Indonesia doang kayaknya ada stripping-strippingan gitu. Dulu seminggu sekali dan hanya sejam gitu loh. Iya, dan Dan dulu pas iklan itu pun sejam. dulu jadinya TV ya sinetron istilahnya ya dulu Masih ada. adalah nontonable gitu kan. Pas lagi udah males ya, nggak ya, masih banyak yang nonton pasti, cuma buat gue udah malesin aja gitu. Sinetron. Tidak jelas. Nah, sinetron apa ya? Kalau yang gue inget itu, wah, Warkop mah bukan sinetron. iya kan, tapi kan itu kan series. Maksudnya Tapi series. gue tuh dari Kalau dulu sinetron nggak ada. Soalnya tonton gue kalau nggak waktu itu apa? Jin dan Jun. Jin dan Jun, iya Jin dan Jun Tuyul dan nonton, Tuyul dan Bayu. Tuyul dan Bayu. Kalau Warkop gue tuh ini mah berbeda dengan banyak orang, gue nggak bisa nonton Warkop, nggak tahu kenapa gue nggak dapet ya. Kalau aku juga nggak masuk. Nah, sama aja kayak dia nggak bisa Komedinya. nonton Bin. Iya. Mr. Bin juga gue kan. masih Mr. Bean juga. meskipun apa sih tapi karena sekarang laki gue suka, terus anak gue suka nonton Mr. Bean, dia bisa ngakak gue biasa aja. By the way, itu fun fact. Mr. Bean itu cuma 15 episode apa? Hah? Apa tuh? Oh ya? Oh iya, Iya, Cuma dia banyak banget. keren banget kan? kayak Banyak Mr. Bean banget. itu episode itu sedikit, pokoknya nggak nyampe 20. nggak gue. Kan seakan-akan kita nontonnya udah panjang, Iya. udah gimana kan? Hmm. Episode Mr. Bean itu sedikit itu, sesedikit itu. Emang sih berasa kayak diulang-ulang ini lagi gitu. Tapi kayak banyak gak sih? Berasa Ya sebenarnya emang benar sih, Mr. Bean dan Warkop itu sebetulnya punya ini yang sama, punya apa namanya? Punya tipe candaan gitu iya, ya. bercandaan yang sama. Walaupun Mr. Bean kalau menurut gue lebih mirip-mirip kayak ke Charlie Chaplin kali ya. Apa sih namanya? Ya karena nggak ada dialog Iya, kan, misi minim gitu dialog ya. dia. Total, gue pengen relate pastinya. Oh. Total episode. Mr. Bean. Nah kalau anak gue itu lucu 14. banget. Cuma Anak gue suka dia suka Mr. Bean dan dia suka Warkop. Gue tuh geli banget pas gue anak SD, kamu ngapain sih nonton apa? Warkop, ya Allah. Cuma Warkopnya yang zaman sekarang, yang di Disney tuh, yang Warkop zaman sekarang lah. Yang mainnya udah pemain-pemain Iya, pemain-pemain zaman sekarang. Oh. Cemilan kita, ada cemilan, sambil ngobrol ya. cemilan. Itu only 15 episode. Tapi 5 tahun. Jadi setahun cuma 3. Udah kayak ini dong, Sherlock. Sherlock ya. Jadi inget Sherlock. Sherlock juga sih masuk list top 10 lah atau top 5 gitu ya. Satunya BBC itu gila. Ya Sherlock BBC memang, Sherlock yang series. Iya. Ya, dia tuh cuma 3 episode, nunggunya setahun, malah ada yang setahun lebih. Tapi Tapi itu kayak bukan episode itu menurut gua, 3 movies itu. iya sih, 3 benar. movies. Karena kan hitungannya 1,5 jam. Iya, panjang-panjang episode memang. Tapi nggak bisa dilewatin karena semuanya nyambung gitu. Dan itu menurut gua 3 karakter utamanya, tiga-tiganya keren sih. Itu si Sherlocknya, si Watson. Sama si Moriarty. Mm-mm. Gila sih. Ya itu tuh pas abis tuh kayak udah nih nggak akan ada lagi gitu. Soalnya emang beneran itu yang termasuk yang gue tunggu-tunggu tiap tahun tuh. Sama kalau sekarang sama kayak Black Mirror. Iya, Black Mirror juga setahun, kadang-kadang dia 2 tahun ya. bahkan sekarang udah lama. Udah lama belum tahun ini. Katanya dia baru ada lagi tahun depan, sedih banget gue. Episode sedikit tapi selalu bikin jaw dropping banget lah. Hampir setiap episode kadang-kadang lu nggak kepikiran, gila ya bisa kayak gitu. Jadi kalau Black Mirror itu kan emang sebenarnya apa ya? Masalah-masalah masa kini. Ya tapi kayak distopia ya, Iya, di masa iya. depan gitu kan, dimana nanti apa teknologi bisa Ya ini what if-nya. Gila. Iya. What if nanti kalau ke depannya apabila gila banget. Ada satu episode Black Mirror tuh yang gue inget lagi, gue aja sampai inget banget episode ini karena ini konyol banget gitu. Apa lu tuh bisa ngasih rating ke orang di depan lu di HP. Jadi nanti kayak lu kalau mau ngambil kredit rumah lu kagak bisa kalau rating lu enggak 4,8 bintangnya minimal. Gila itu bener-bener ya ampun. Orang gitu. Tapi lu sebagai orang dinilai dengan bintang lu di aplikasi gitu. Kalau bintang lu sedikit, lu nggak punya privilege macam-macam. Gila ya kayak gitu ya, maksud gua. Aduh, kalau bener-bener gitu kan. Tapi ada akhirnya di situ diceritain ada orang-orang yang nggak peduli lah gitu ya sama gituan dan memilih hidup gitu off the grid aja, bodo amat.
yang kalau orang lain ketemu, dia bintangnya cuma 2 gitu kan, disangkanya penjahat atau apa, padahal bukan penjahat, tapi emang orang-orang yang nggak peduli aja gitu ya. Sebetulnya kayak gitu ya, kita ngobrol kemana-mana ya, bodo amat ya. Sebetulnya kalau dipikir-pikir, eh, kayak orang kayak di episode itu tuh berlaku juga di zaman sekarang gitu ya. Orang yang nggak beken, nggak dilihat Betul. sama orang lain, Sosial medianya nggak hidup. iya kesannya lu mah bukan apa-apa gitu kan, yang nggak dikenal aja jadinya dianggap tidak terlalu berharga, tidak terlalu bernilai, makanya ya kayak endorse lihat yang itunya viral apa segala macam kan, itu kayak gitu tuh di zaman sekarang udah ada gitu ya, cuma dia tuh istilahnya exaggerating lah kalau di Black Mirror, tapi kalau kalau terus-terusan pola hidup manusia kayak sekarang kayak gini tuh bisa jadi nanti begitu loh. Ya kurang lebih sih secara nggak langsung memang udah begitu. Iya ya, Black Mirror tuh, aduh parah banget lah gitu, maksud gue ceritanya tuh rata-rata bikin edan gitu-gitu, tapi Kita kan sekarang juga kalau mau kenal orang bukan ngedeketin, lihat sosmednya. iya benar. Iya. Kita kalau mau kenal orang kan udah nggak lagi dateng, dia lagi di mana kita datengin, nggak Kita ada. stalking aja. Stalkingnya physically gitu. Iya. Paling kita beneran datengin, kita beneran ini kunjungin dia lagi di mana. Terus sekarang boro-boro. Iya benar, sekarang apa Lihat status WA-nya, Heeh. lihat IG-nya, lihat apapun lah di tempat dia aktif gitu kan, iya banget, ngeposting apa. iya deh. Terus kita ngejudge dia gitu, oh bahwa karena dia begini, kan dia tuh A, B, C gitu. Itu mungkin jadinya emang yang seru tuh kayak TV series tuh seru banget kalau misalnya ada yang relate sama kehidupan sih ya emang. Betul. Kehidupan yang kita lagi jalani, jadi Meskipun yang fantasi juga seru. Wih, tumben ya kita ada makanannya. Biasanya nggak pernah ada, sekali-kali dong. loh, Meskipun kita tetap di menu Mina, ini bukan menunya menu Mina. Tapi nggak apa-apa. bukan sponsor juga, tapi Bukan sponsor emang, tapi emang lapar gitu. By the way, gue jadi kepikiran nih, mungkin sedikit ini balik lagi ke Friends. Menurut lo gimana tentang aktor-aktor yang dikenalnya sama satu show atau satu movies yang memang besar gitu? Makanya contoh kayak gue nih, ngeliat Friends, gue nggak bisa ngelepasin karakter Friends-nya di masing-masing aktor ya sih. Kayak Ya, metode Chandler, namanya lupa. Casey Ross ya. Siapa Ross? Gue jadi lupa. Siapa sih namanya, gue juga lupa. David Copperfield. kok jadi lupa sih. Kalau cewek-ceweknya inget ya, karena banyak karir Jennifer Aniston gitu kan. Kayak si ini, kayak itu si Ross. Salah satu yang gue inget aja, walaupun gue nggak tahu dia pernah main di mana lagi. Gue Dia pernah main di Madagaskar, tahu nggak? Animasi. Iya. Dia main, dan menurut gue dia Ross. Gitu. Tetap aja Rose ya, dan suaranya apa segala macam ya benar. Gue nggak bisa ngubah gitu. Dan even kalau menurut gue ya, even Jennifer Aniston, mencoba dia sejauh-jauhnya, ya nggak ada bedanya. Iya, Lo emang nggak benar. bisa, nggak ada yang di atas itu. Iya, Jen is Rachel gitu ya. Tetap aja Rachel gitu. Mau film apapun gitu. Walaupun dia secara genre nyobain semua. Dan dia banyak gitu maksud gue. Yang paling sukses di antara gitu ya Friends kayak si Jennifer kayak Aniston. si siapa namanya yang Hermione yang di itu juga Beauty and the Beast, tetap aja kayak Oh iya. logat dia ngomongnya gitu juga kan. Iya sih. Walaupun itu rada oke sih. Kayak Seperti- Beauty and the Beast tuh masih kayak ya itu masih bisa ngebedain gitu. Kayak dia bisa nyaingin lah gitu sama Hermione. Mungkin karena waktu itu dia masih Kecil. Hermione dewasa. Itu kan Beda. cuma 2-3 Film. movie aja. Tapi yang itu kuat gitu. Dia sama aja kayak sekarang. Kalau dari sisi gue kan ngomongin Marvel, ngomongin apa. Ya orang-orang itu mah udah akan pernah lagi. Ya itu sudah terlalu ikonik gitu secara karakter Iya. gitu. Iron Man aja gitu. Nah itu kan kayak si siapa Robert Downey aja kan. Di mata gua walaupun dia sekarang dapat Oscar gara-gara main di Christopher Nolan Oppenheimer. Iya. Ya, menurut gue ya itu Bener bukan sesuatu yang nempel gitu di dunia. Rata-rata kalau pemain TV series, apalagi kalau berseri-seri maksudnya berseason-seasonnya banyak, pasti lo akan ingat dia sebagai tokoh itu. Apalagi kalau misalnya
setelah dari situ nggak terlalu beken juga di movie-nya atau apa kan. Ya, ya emang itu ini kan resiko yang memang harus mereka terima aja gitu. Pada saat mereka pengen nyoba yang baru susah juga kalau Susah jadi lepas, sesuatu iya. ikonik gitu. Iya, udah brandingnya udah itu aja Iya gitu. gitu, berat sih memang. Sedangkan mungkin dia secara karir kayak masih pengen gue tuh itu cuman ya mungkin buat dia itu cuman karakter doang gitu, Iya. cuman Sama kayak satu Friends, dari kalau kerjaan. sekarang apa Modern Family juga nonton nggak Modern Family? Modern Belum, Family belum juga ada. termasuk top 5-nya gue. Semuanya top 5 atau lebih dari 5. Itu juga bagus. Mungkin karena gue suka apapun yang related gitu ya. Yang paling gue suka tuh terus ini kan tentang keluarga, Modern Family, dan lucu-lucu juga, tapi banyak episodenya yang ya lucu tapi bikin nangis gitu. Bisa kayak gitu lo nonton deh, itu rekomen lah ya. Meskipun kalau buat sebagian orang ya kalau di kita nggak masuk dan nggak beken karena ada tokoh gay-nya kayak gitu-gitu, tapi maksud gue kayak gitu-gitu mah dipisahin lah gitu. Maksud gue kalau nonton film dengan itu sudah lah gitu, maksud gue. Tapi terserah ya. Pengetahuan aja, Iya, wawasan tapi aja. terserah ya, orang kan ada yang blok sama sekali sama yang gitu-gitu, ya terserah aja gitu maksud gue. Tapi kalau gue sih mendapatkan hiburan juga dari situ, dan banyak insight-insight aja. Itu juga pemain-pemainnya bagus banget ya kalau di luar mah beken gitu ya, dan tapi gue juga jarang lihat mereka di yang lain-lain gitu. Iya, iya. Apalagi ya gitu, apalagi ya mungkin bentuknya TV series kali ya. Mungkin kalau kayak movies gitu mungkin baru terbentuknya buat gua cuman di film Marvel yang memang hitungannya kan berapa 10 tahun tuh dia mainin satu karakter Iya. lama itu, ya menurut gua udah kayak TV series aja. Ya, jadi nggak bisa buat Udah ganti nggak yang bisa lepas. Kalau TV series kan yang jadi masalah adalah chemistry-nya tuh kebangun. Iya. Kayak Friends mah ya udah nggak bisa gitu. Iya, Ya kayak kita ngeliat Chandler ya harus sama Joey. Iya. Gitu. pada saat Matthew Perry meninggal, kita berasa kehilangan Chandler-nya gitu, bener-bener kayak kehilangan temen. Dan itu sih ya benar. Yang susah tuh adalah begitu dia nggak ada, kita juga ngerasa Kehilangan temen. itu tuh Gue nangis kok. Bener-bener nangis gue tahun lalu tuh berkali-kali nonton video nangis ya, maksudnya kayak bener-bener temen gue yang nggak ada gitu. Parah itu, padahal gue nggak pernah mau nangisin artis gitu istilahnya. Ini bener-bener gue nangis, bener-bener kayak kehilangan temen. Oh, tapi ya mungkin ini ngomongin Friends deh. Dia kan apa ya? Ya dulu kan hype banget ya, 90 2000-an awal. Tapi menurut gue Friends tuh kalau ada ditonton sekarang, dia bakal dihujat ya. Tidak cocok. Ya, kalau lu perhatiin apa? Paling sering kayak ngejoke tentang gay yang mungkin kalau sekarang akan dibilang, ini mah homofobik gitu. pasti sih. Ya, banyak jokes-jokesnya yang kayak gitu-gitu gitu kan. Ya kalau buat kita sih nonton normal-normal aja, dan emang apa ya, dulu kan emang kayak gitu ya. Tidak, memang bukan sesuatu yang diterima gitu kan. Kalau sekarang, aduh ya ampun, TV series zaman sekarang diversity gitu ya, benar-benar shit banget lah. Semua TV series kayak harus diselipin Iya. diversityan apaan. Mungkin itu yang bikin apa ya, kalau gue pribadi jadi males gitu kadang-kadang, karena kadang-kadang maksa gitu, maksudnya harusnya enggak kok pakai segala kudu diselipin gitu. Kalau gua sih memang, kalau gua lebih kepada gua nggak dapet konteksnya, karena mungkin kita di sini ya, jadi kayak kita mungkin nggak tahu kondisi di sana seperti apa gitu. Bagaimana kondisi pada saat 2000-an, pada gimana kondisi sekarang. Tapi bule maksud gue orang luar negeri pun nggak semuanya open kok sama yang namanya diversity ini gitu, maksud gue. Bukan sesuatu yang lantas semua orang nerima, itu aja di luar, apalagi di kita gitu kan. Ya makanya maksud gue, kalau gue sih selama konteksnya dapat, maksudnya kayak bisa dijelaskan dengan ya memang dengan benar gitu ya silakan aja gitu. Iya, kayak tokoh yang misalnya homoseksual, kalau misalnya memang mereka adalah bagian dari cerita, dan maksud gue bukan sesuatu yang dipaksakan ya. Kayak di Modern Family memang ada dua tokoh utamanya ya gay couple gitu, cuma ya it's part of the story gitu, maksudnya nanti kita ngelihat dari sudut pandang mereka apa segala macamnya, jadi maksudnya for a reason gitu. Ada di situnya. Kalau cuma buat ditempel doang itu yang enggak banget. Karena gue setuju untuk
gue setuju untuk representasinya sih. Arti kata kita harus sadar bahwa di lingkungan kita memang seperti itu adanya. Cuman ya nggak bisa serta-merta hanya karena kebutuhan ini kita harus ada representasi ini makanya harus masuk. Nah itu menurut gue nggak oke. Apalagi kalau yang ngerubah tokoh Ariel aja, Little Mermaid. Maksud gue dari orang zaman dulu kecil juga taunya Putri Duyung tuh putih, gitu maksud gue. Tiba-tiba jadi harus ini. Terus yang Tapi lo tahu kan intinya apa nama counternya? iya. Kalau itu tuh Ariel itu memang Memang menceritakan ya Putri Caribbean ya, kalau nggak salah ya. Jadi Caribbean, jadi kayak sih gitu. yang salah jadi kartunnya. Tapi terus ada nggak tahu ini akan jadi series atau akan jadi film ya tentang yang Anne Boleyn. Anne Boleyn istri King Henry. Gue nonton The Tudor nonton, gue juga nggak terlalu nonton sih. Itu doang ya betul. Cuma gue lihat posternya gitu. Kan itu bangsawan Inggris nih maksud gue, dan dari keluarga bangsawan zaman dulu ya. Terus dia tuh diganti jadi black woman nih, maksud gue agak ada zaman dulu pasti. Jadi kayak apa sih gitu kan. Gue jadi ingat series yang Enggak, kalau menurut gue lebih lebih ini. Tapi maksud gue mendingan bikin cerita baru aja. Iya, nggak Kalau usah cerita baru kan jadi nggak perlu ada hubungan ke belakang gitu. Jadi udah lo nggak maksain. mau siapapun yang main, mau Asia, mau dari apa misalnya warna kulit Tapi ini apapun. manis. Piringnya harusnya piringnya double. sama sih, gue juga pengen. Jangan. Nggak mau, beda. Nah, mohon maaf nih kita sibuk makan juga. Iya, biarin aja kan kita nih ngobrol-ngobrol namanya juga. Ini oh ya ngomong-ngomong emang ya ngobrol-ngobrol kayak gini tuh kita emang diniatin buat sering-sering ya, karena kayak gini-gini tuh menyenangkan gitu kan, ngobrol bareng sama teman, menghilangkan stres, biar apa ya mama kayak aku nih biar rada-rada minim marah-marahnya di rumah. Mendingan dipakai ngobrol-ngobrol aja guys, seriusan deh. Energinya diluapkan. Bener, perempuan yang butuh ngeluarin 20.000 kata ya. Iya. Udah lebih gua rasa ya buat besok lagi. Kan setiap hari 20.000 kata. Iya memang. Tapi kalau hari ini 30.000 mungkin besok bisa 10.000 aja. Nggak, berarti besok standarnya naik kok jadi 30 nih. Nggak cukup. Kan minimum 20. Kasihan yang dengerin ya. Kalau sekarang yang lagi ditonton apa ya kalau sekarang tuh? Sekarang kalau gue sebetulnya lagi berada di posisi yang sangat menyenangkan. Contoh kayak film Marvel. Film Marvel itu benar-benar cita-cita masa kecil banget. Karena Gua dulu pengen suka ada nonton, dulu kartunnya gitu ya. Iya, gue pengen ada Komiknya. pengen punya cerita yang karakternya itu terus, tapi dengan cerita yang berkepanjangan. Dan akhirnya kan terlaksana gitu. Ya karena mereka istilahnya di satu universe gitu ya. Iya. Jadi ceritanya akan terus Tapi lanjut. itu juga Marvel kalau misalnya yang tiba-tiba baru ngikutin gitu, pusing Iya. juga. Iya. Iya, kalau kita kan memang ngikutin dari awal. Makanya Jadi bareng gitu Lu kan. nonton yang Loki nggak? Iya, Loki seriesnya. Loki lagi. Makin ngaco. bingung banget sih gua nonton. Nah, Itu tapi Loki lagi. nah ini apa? Dia jadi kayak punya universe sendiri lagi juga gitu kan, soalnya beda lagi. Bukan gitu. itu pusatnya. Iya, dia yang membenarkan kalau ada penyimpangan kayak gitu. Pusing banget Iya. ya. Iya, makanya kalau menurut gue makanya kalau menurut gue mulai Marvel mulai goyang karena dia udah masuknya ke spesialis gitu. Ngerti nggak sih? Jadi hanya orang-orang yang mau nyari tahu Yang gitu. demen-demen Iya. amat sama kayak begituan, Ya, paralel universe lah, apalah yang gitu ya. ngikutin. Jadi kayak ini tuh dasarnya dari mana tuh kita harus cari sendiri karena nggak dijelasin kan. Iya benar. Nggak dijelasin. Sedangkan mungkin kalau zaman dulu kayak pertama secara bahasa lebih santai. Ini cuma ngomongin orang jahat lawan orang baik, cuma gitu doang gitu. Kalau sekarang kan lebih kompleks lagi. Sekarang ada orang baik terus jahat, terus baik lagi, jahat lagi, baik lagi, pusing lagi gitu. Kayak gitu-gitu. Ternyata orang bisa lebih dari satu. Yang satu baik, yang satu itu udah terlalu inilah. Tapi buat gua secara ini itu wah itu menyenangkan sekali. Enggak lagi. Enggak. Piring gua ini. Dasar. Kalau Makanya gue salah satu kenikmatan gue tuh gue benar-benar beruntung
Ngapain? Endgame itu 2019. Lo Belum kebayang update gak sih ya. kalau kebayang gak sih kalau itu di 2020? Kita nggak bisa nonton di bioskop. Iya. Karena itu gue nggak pernah nemuin lagi sensasi nunggu film seheboh itu. Karena Bener-bener. itu banget, gue masih kerja. Dulu gue tuh masuk jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Sedangkan dulu di Endgame untuk pertama kalinya ada bioskop buka jam 5 pagi Oh ya? di IP. Apa sih, ininya sinemanya beda sendiri kan? Cinepolis. Cinepolis ya. Cinepolis. Nah, dia bikin beneran jam 5 pagi. Gue Gila udah ya. mau beli. Gue udah mau beli. Akhirnya gue bilang nggak bisa karena gue pulang jam 6, gue kan pesen jam 7. Gue pesen jam 7. Jam 7 gue pesen, jam 6 gue dapet. Bisa lembur nggak? Mungkin dong bilang enggak. Nggak jadi dah. Nggak jadi tuh. Gue baru selesai jam setengah 11. Gue langsung lari ke PVJ. Masih ada yang jam habis. setengah 12 malam. Ah, Itu nonton sendirian doang tuh. gue cuma nonton sendiri. Besoknya gue ngomel ke dia. Kenapa? Karena gue nonton bareng sekeluarga. Kan gue nonton sendiri kan. Hmm. Di hari pertama, di hari keduanya gue nonton bareng sekeluarga. Anak gue yang paling kecil rewel minta keluar, dia nyuruh gue keluar. Nah, ini kan dia udah nonton. Ya nggak mau lah gue nonton lagi. Aduh, itu keren banget sih. Semua ininya dapet. Ya kalau sekarang udah lama juga ya nggak ada movie yang kayaknya gimana banget gitu. Apa ya? Karena wajar kalau gue bilang kayak Marvel itu ubah banget. Mana sih yang kriuk? Karena kan apa lewat aja. Ini 5 sih bintangnya. Yang itu ya apa yang coklatnya juga? Itu. Nggak tahu namanya apa tapi Apa namanya? Kalau sekarang belakangan emang yang paling sering gue nonton ya baliknya drakor lagi ya. Lu lagi nonton drakor apa? Sekarang gue yang nonton drakor malahan. Kayak nggak tahu, nggak dapat referensi yang paling bagus gitu. Jadi kalau lagi tapi 2 drakor yang gue suka banget dan sering gue ulang, ya Friends-nya lu gitu. Itu Replay 97 8. Ya, Replay Bukan 88. ya 88. Yang awal banget 88. Sama itu 21 21 11-12. pasti. Gue Itu bilang gue suka banget 11-12. dengan itu drakor itu. Itu Sama kebalik. sama si itu yang apa yang gue suka, yang si video suka juga Bridgerton. Oh, Bridgerton. Bridgerton. Nah, dia itu suka Gue suka. cerita yang berdasarkan masa-masa apa sih kayak gitu tuh kolonial, bukan kolonial. Iya, Ya, kayak gitu kan. gitu. Kebalikan gue nggak suka. Apa ya? Kayak Lamban. Gue tuh nggak suka lamban gitu kayak terus Lamban apanya? lamban aja gitu kesannya segala-galanya lamban, cara ngomong lamban bertele-tele dan Itu kan masih kayak orang-orang tuh anggun. ya iya dan Kerajaan-kerajaan gitu suka aja gue. Nggak masuk aja itu. kenapa gue juga nggak demen. Gue tuh nggak suka film dengan setting tahun-tahun Ya tahun itu. gue nggak suka. Itu. Korea aja yang apa sih disebut? Joseon. Iya, apa yang sih tahun lama disebut itu. ya, pokoknya Nah, gitu-gitu. kalau Korea Itu gue nggak demen. termasuk yang tahun-tahun maksudnya yang apa? Makanya sekarang tuh ada yang bagus yang katanya apa? Apa sih Gohyong? Itu mau makanan apa sih? Gosyong Krecer itu gue nonton sih, gue Nah, nonton. tapi season satunya tentang zaman dulu kan? Zaman dulu. Walaupun dia zaman dulunya lebih kayak World War 1 ya, kayak 19 Ya pokoknya awal ya. lawan Jepang gitu lah. Nah, itu gue juga nggak terlalu ini. Itu gue nonton tapi ya biasanya lagian juga itu. Terus ya spoiler dikit ya. Begitu season 2-nya maksud gue ceritanya juga itu lebih ke akhir-akhirnya cuma No. romance doang aja ujung-ujungnya. Maksud gue Oh, jadi nggak terlalu istimewa atau gimana, tapi lumayan bagus gitu maksud gue untuk genre begitu. Mungkin ada yang suka banget ya nggak apa-apa gitu ya, kalau buat gue itu lumayan aja, maksudnya not so special atau gimana gitu. Kalau gue, kalau drakor sih paling terakhir dari Revenant. Ya, Karena Revenant itu bener-bener buat gue. Karena lu laki. Kenapa emang? Ya, jadi bukan yang bagus. bukan lebih suka sama yang romance jadinya jatuhnya. Tapi kalau romance drakor tuh kayak terlalu perfect gitu loh. Sebenarnya cowok-cowok di drakor tuh kayak enggak apa ya, jadi ekspektasi Iya sih. wanita-wanita Gue tuh nggak ada kayak yang nonton drakor gimana romance ya? gitu. Ya karena memang drakornya tuh terlalu ya emang manis, meskipun kayak yang penuh dengan konflik apa, tapi tetap aja manis gitu ya. Emang mungkin
nggak semua cowok bakal suka Iya. ya mungkin ya. Mungkin. Gue baru ngeh itu mungkin di film apa ya? Kalau nggak salah Tren to Busan deh. Karena Tren to Busan lagi kejar-kejaran sama zombie, ada aja sedih-sedihnya. Gue kesel banget itu. Hah? Yang akhirnya bapaknya Bapaknya mati lah mati. apa segala macam. Saya nggak bisa apa dibuat action aja gitu, huru-hara gitu. Tragis. Tapi yang keren dari drakor, terutama kalau movie-movie-nya, apalagi kalau kadang-kadang gue sama ngobrol gitu kayak, tuh drakor tuh bisa ya ngangkat cerita Dari sisi iya. jadi malam kayak Iya, itu juga gue yang kayak apa? kok bisa Gak ya? kepikiran. Benar. Lu mau latar belakangnya dokter, lu mau latar belakangnya anak sekolah, atau lu latar belakangnya apapun gitu, pokoknya di drakor tuh kayak bisa dibikin jadi cerita yang menarik. Iya, Kerennya drakor tuh gitu tuh. Iya. Itu gue merasakan juga. Oh, memang. yang abis tonton itu apa? Sunshine yang cerita tentang Mr. perawat. Sunshine. Bukan, yang cerita tentang perawat sakit. Jadi Dose of Sunshine. Oh iya. Iya. Itu gue suka, itu bagus. Itu memang mental health awareness gitu kan kalau itu. Nggak terlalu Nah, yang gue romance. suka dari Revenant itu sebetulnya itu karena Revenant itu dia lagi ngebahas tapi dengan sisi kehantuannya. Nah, dia kan ngomongin hantu kan. Iya. Tapi dia ngomongin, menurut gue ngomongin cerita tentang fenomena bunuh diri di Korea. Iya. Itu sih yang menurut gue. Serelate itu. Kenapa itu terjadi dan Oh ada jadi inget yang masalah karena bunuh diri itu, ada film Korea juga yang tentang guru. Pernah cerita nggak sih Kabi yang tentang guru yang Umi nggak nyangka kalau ternyata si asisten itu malah yang jahat karena dia dendam. Umi yang pernah cerita cuma nggak ngerti. Iya itu tentang bunuh diri juga karena saking depresinya siswa-siswa di sana gitulah. Jadi ada yang dendam. Ada apa? Oh. Tapi ceritanya itu dia di Korea tuh maksudnya emang apa ya, kayak cerita yang diangkat apapun meskipun yang nggak terduga tapi akhir-akhir itu make sense gitu. Iya. Iya jadi. Iya, maka hati. Waalaikumsalam. Iya Dan relate, bener-bener relate, itu yang bagusnya sih. Mungkin kalau mungkin lo ngelihatnya Korea apaan sih, cuma romance doang gitu-gitu, enggak. Gue kalau TV Lebih series dalam dari atau itu sih. movies yang mungkin gue suka tontonin kayak yang gue masih suka ulang-ulang tuh, aduh gue, oh itu yang gue juga tonton apa? Yang di Disney Plus juga, Moving. Oh moving Ya mirip kayak Heroes sih. Ya. Cuman kalau menurut gue memang ya jangan terlalu berat, tapi secara cerita tuh oke. Enggak, itu maksud gue lagi pengen balik lagi ke movies itu yang cerita tentang sekelompok polisi yang buka restoran. Ya, ini apa sih judulnya, kok gue lupa. Kok gue lupa ya Itu judulnya. gue suka banget film Itu itu. lucu sih, emang itu lucu banget. Gue juga nonton itu. Iya, jadi intinya adalah ceritanya ini ada. Ini kalau orang yang lihat kita gitu aja lo kagak tahu judulnya, tapi emang lupa. Iya lupa memang kalau ini apa namanya. Jadi ceritanya Iya, jadi yang apa, sekelompok polisi yang apa polisi nggak punya prestasi, udah mau dibubarin apa segala macem lah. Terus mereka mau membuktikan diri, mau menangkap satu gebom, narkoba. Terus dengan cara bikin restoran ayam. Narkoba itu Di seberangnya. Sini ada Kosong. tempat kosong yang dijualin, di sana akhirnya mereka beli. bikin ayam. Mereka mau kasihkan jualan ayam. Bukan ayam viral. Iya, masuk TV. Apa dia bilang gini? Oke deh, mungkin ayam kita kemurahan, ganti naik 2 kali. Tapi Malah tambah laku. Wah, ini karena bumbunya ini segala macam. jadi punya duit banyak, itu lucu banget. Emang apa sih judulnya? Gue juga lupa. Apa sih judulnya? Nggak keingetan ya. Itu salah satu film yang gue tonton. Kalau salah satu tontonan santai gue. Tontonan santai gue tuh itu. Nah kalau Korea ya gitu-gitunya oke. Gitu. Iya, ceritanya tuh kadang-kadang nggak di apa? Nggak diduga-duga gitu loh, tuh ngangkat ceritanya. Bagus sih memang. Dan kelihatan nggak setengah-setengahnya gitu. Terus apa ya? Ya kalau kayak dari romance apa segala macam tuh, Korea tuh kuat banget kalau ngangkat cerita tentang keluarga sih memang. Keluarga terutama. Jadi banyak yang bisa di-review gitu, jadi bahan review Di Korea. Korea 88 tuh kenapa gue seneng karena itu kayak gue melihat gue pada masa kecil gitu. Iya sih memang itu. Main kita yang satu komplek, main bareng, bertetangga, berkunjung sama lain, terus yang tuker makanan, ya kan, gede bareng kayak gitu. Jadi kayak mungkin kalau anak zaman sekarang nonton nggak relate ya. Iya, Karena nggak seperti itu lagi kultur bertetangga gitu ya.
nggak terlalu sedekat itulah gitu. Padahal itu satu episode tuh bisa sampai 2 jam loh. Iya lama. Tapi kayak Oh ya? satu episode dan dia lama dan dia banyak seriesnya sampai 20. Iya, segitu. 20 kalau Pokoknya banyak. Satu season. 20. Iya, Cuma satu season. Oh, emang cuma satu season. Cuma satu. Jadi Oh, sampai makanya dibilang itu yang ada reply terus iya, ada 9 berapa. beda lagi tapi beda lagi, beda lagi. tokoh. Beda tokoh dan beda. Itu nggak melanjut. Enggak, beda tokoh juga. Jadi mereka tuh emang kan Ngambil ininya doang, kayak ngambil tempat yang sama apa? Enggak Setup yang sama. ya justru jadi dari yang ceritanya tuh ini adalah cerita dari POV-nya 2 orang yang sekarang udah menikah dan udah dewasa gitu kan, lagi Yang 88-nya. Iya, jadi dia iya. lagi bercerita tentang masa lalu kayak Iya. gitu-gitu. Oh, oke. Jadi dari berlima yang sahabatan itu berdua tuh menikah. Terus apa endingnya pokoknya saat mereka tuh satu-satu pindah dari situ Iya, gitu. itu sedih banget tau tuh yang di videoin Gue juga rumah-rumah mereka. Itu bisa jadi obrolan tuh, sorry nih, biar gua nggak lupa tuh. Jadi bisa nggak cowok sama cewek? Oh enggak. Itu kan 5 ada 2 nikah. Emang. Nggak ganggu banget. Yang 2 ini pasti bikin masalah. Terus pasti ada cinta segitiga apa gitu. Nah, maksud gue gini kita di kehidupannya tuh juga gitu. Kalau gue maksudnya nggak ada cewek-cewek bersahabat kecuali kayak misalnya lo sama gue temenan tapi kan jelas lu kita kalau Ada ngobrol alasan bareng kita kita kenal. selalu sama bini lo gitu, maksudnya bukan bersahabat berdua doang, nggak bisa kalau menurut gue mah. Iya, bukan gua sama lu kita kenal Enggak, gitu. karena kita selalu bareng kan gitu. Jadi nggak ada ya. Ya, Adik kakak tuh nggak ada ya. Adik kakak ketemu gede tuh nggak ada ya. Ya gue tahu lo ada yang percaya ya di luar sana, tapi ya nggak, maksud gue itu ya ini sih maksud gue jadi menarik sih. Maksudnya bukan menarik, maksudnya hebat aja. enggak. Karena gue selalu ngomongin sama bahkan gue ngomongin sama Siana juga gitu bahwa memang kayaknya susah. Nggak bisa. Karena Sekarang nggak mungkin gak sih? mau lu bilang gue bisa bertahun-tahun temenan sama si ini, itu lu nggak ngerasa ada perasaan, lu nggak tahu dia punya perasaan. Iya. Dia aja nggak bilang. Benar. Dia Dan menyimpan. dan gue selalu berpikir Cuma karena nggak mau merusak apapun gitu. nah, Itu satu kejadian kan ya. Maksudnya kita salah satu yang kita kenal dan dia tidak mau menyatakan itu karena takut merusak. Ngerti gak lo? Ya persahabatan. Ya. Gitu. Jadi Dia lagi mikir lu ngomongin siapa. iya. gue nggak tahu juga. Kita jangan aku sebut nama. Kayak gitu, dia tuh galau banget antara pengen nyatain kayak udah gemes tapi kayak tapi kalau gue nyatain dan dia menolak, Nah, ini persahabatan ini bakal iya. hancur gitu. Akhirnya nggak dinyatakan. Kayaknya udahlah gue Ya, makanya nggak mungkin kan. Hampir nggak mungkin sih. Nah, makanya gue kalau kita mau ngobrolin susah karena kita semua sependapat. karena gue percaya untuk orang itu nggak ada tuh namanya nggak suka, nggak mungkin gitu. Jadi nggak mungkin gue mau gimana juga gue nggak akan pernah ini sama lu. Kalau gue tuh selalu berpikir bahwa itu tuh ada titiknya gitu, ada titik di mana jadi begitu ya dia, kayak gitu tuh. Iya. Ada titik gitu Iya, gitu. itu menurut gue mah pasti gitu cewek sama cowok, bedanya cuma dinyatain apa nggak dinyatain. Iya. Cuma di situ doang. Nah makanya gue nggak, kayak tadi lo bilang bahwa itu mah lu aja yang ngerasain Iya. bahwa nggak lu nggak kenapa-napa ngerasain. Nah, bisa. gue selalu berpikir nggak mungkin salah satunya nggak ngerasain. Sih, tapi nggak bilang. Jadi Denial aja, jadi gitu. lu merasa enggak tuh gitu, Bisa. padahal lu nggak tahu. Lu nggak tahu. Denial aja itu. Kita ngobrolin apa sih awalnya? Kalau menarik itu obrolan itu. Lu dulu ada gak yang deket temen cowok? Iya kan, giliran gue ngerasain deket sama cowok kayak sama Ragowo dulu, zaman dulu kan itu tidak pure persahabatan gitu. Akhirnya maksud gue Iya. sama-sama ada feeling atau gimana tapi males buat ngomongin, tapi kalau ngomongin begitu ke arah situ nyerempet jatuhnya ya. Al-Fatihah ya Allah. Ya gitulah gitu, maksud gue. Makanya gue nggak pernah bisa berteman sama cowok sih ya, nggak pernah. Gue kan nggak pernah punya teman cowok, pacaran aja gitu. Maksud gue ya beda, dan bukan dari teman gitu kan. Ngomongin apa jadi kemana? Jadi diem Jadi deh. panjang ya. jadi Banyak pikiran. Jadi kepikiran nih. jadi mengingat udah kemana juga kita ngobrol ya. Sudah kemana-mana. Udah nanti kita ngobrol lagi soal yang lain ya. Langsung dikat. Kita ngobrolnya kemana-mana biarin aja, namanya juga ya kan babbling millennials.
apa ocehan randomnya remaja 2000-an. Lagi ngoceh aja gitu. Ya lagi ngoceh aja, ngoceh bareng sama kita yuk. Apa boleh di komen juga atau cerita-cerita boleh lah, nanti kita ngobrol bareng-bareng. Atau kalau mau misalnya ikutan ngobrol di sini, datang ke Menu Mina di Bandung ya. Menu Mina di Palasari. Ditunggu resto Menu Mina sambil makan, sambil ngobrol, ngalor ngidul kemana-mana. Tidur seperti sekarang. Dadah, assalamualaikum, bye.